Pada part ke-115 diambil dari light novel bab 276 sampai dengan 277 delegasi, pertemuan tak terduga. Delegasi tersebut berasal dari Kerajaan Delki, Kerajaan Suci, Klan Bil, Klan Volta, dan Klan S1MCH Pronunciation Loran. Dari 5 delegasi yang Jin sepakati untuk bertemu langsung, delegasi Delki lah yang pertama tiba. Laika, pangeran ketiga Delki, sendiri yang memimpin delegasi tersebut. Tuan Jin, tidak. Sekarang saya harus memanggil Anda sebagai pembawa bendera Rankandel. Sudah lama tidak bertemu. Aku sudah menunggumu, Pangeran Laika. Tolong panggil aku seperti biasanya. Sekarang kamu adalah pembawa bendera. Aku tidak bisa terus memanggilmu sebagai Tuan. Jin mengingat percakapan mereka ketika dia terbangun di rumah pribadi Laika setelah pertarungannya dengan Kuzan. Sepertinya ada sesuatu yang kamu inginkan dariku. Silakan lanjutkan, Pangeran Laika. Saat kamu menjadi pembawa bendera, tolong kirim lebih banyak ksatria penjaga ke Delki dan kembalikan sebagian saham Rankandel di tambang emas Delki. Laika telah menunjukkan 2 bantuan penting kepada Jin selama dia menjadi pembawa bendera sementara. Kejadian pertama adalah saat Laika menyelamatkan Jin setelah pertarungan pertamanya melawan Kuzan. Tanpa bantuan sang pangeran, Jin pasti sudah mati. Pada kesempatan kedua, Laika membantu Jin mencapai Kuzan sebelum Joshua, memungkinkan Jin memenangkan Kuzan ke sisinya. Bagaimana keadaan Delki akhir-akhir ini? Jin bertanya setelah berbasa-basi. Laika tampak khawatir. Secara politik, kami baik-baik saja. Saudara-saudaraku rukun satu sama lain, dan masyarakat menunjukkan dukungan yang besar terhadap keluarga kerajaan. Namun ekstremis Zipley kini menjadi masalah. Bom mana antipersonil yang sangat mematikan yang digunakan Mary untuk melawan Jin telah disita dari ekstremis Zipley. Mereka berkeliling dunia untuk melaksanakan perintah klan Zipley. Di masa lalu, aksi teroris merupakan kejahatan independen yang dilakukan oleh kelompok fanatik yang menunjukkan rasa hormat berlebihan terhadap klan. Namun kini, para ekstremis tersebut diyakini mendapat dukungan dan pendanaan langsung dari klan Zipley. Sel teroris kecil yang biasa melakukan kejahatan acak tiba-tiba mulai mengoordinasikan distribusi bom mana dan melancarkan serangan ke seluruh Hufester dengan rantai komando yang mapan. Faktanya, penyihir berbakat dengan lebih dari 6 bintang juga terlibat dalam aksi ini, yang tidak mungkin terjadi tanpa dukungan faksi besar di belakang mereka. Tapi semua ini hanyalah spekulasi. Hufester masih belum bisa membangun hubungan langsung antara klan Zipley dan para ekstremis. Kami menerima 2 hingga puluhan warga sipil yang menjadi korban setiap hari karena aktivitas mereka. Saya tidak tahu bagaimana mereka melakukannya. Mereka tidak pernah mengkhianati kelompok komando mereka, tidak peduli seberapa keras kami menyiksa mereka. Mereka terbukti menimbulkan kekhawatiran. Maaf, Pangeran Laika. Saya tidak dapat menyangkal peran saya dalam memperburuk dan mempengaruhi Zipley untuk mendukung ekstremis. Munculnya kaum ekstremis bertepatan dengan terungkapnya identitas Jin. Banyak kelompok di Hufester yang sudah membicarakan kerugian yang mereka derita karena Jin Rankandel. Itu bisa jadi merupakan tindakan balas dendam atas cara Anda merobohkan kastil emas mereka di hari-hari Anda sebagai pembawa bendera sementara, ya. Tapi Tuan Jin, Zipley akan bentrok dengan kami menggunakan para ekstremis itu pada suatu saat, terlepas dari keterlibatan Anda. Entah saat tabir keadilan mereka tersingkap atau saat mereka merasa terpojok. Laika benar. Perang antara klan Rankandel dan klan Zipley ditakdirkan untuk terjadi suatu hari nanti, terlepas dari waktu dan cara terjadinya. Amukan para ekstremis hanyalah permulaan pertempuran. Lebih banyak orang, tak terhitung banyaknya orang yang akan mati ketika perang meletus karena tidak ada perang yang terjadi tanpa korban jiwa. Tidak masalah apakah Jin atau siapapun yang memprakarsainya. Kecuali seseorang memiliki kekuatan untuk melenyapkan Zipley dalam sekejap, mereka hanya akan mencapai kesimpulan yang sama. Namun, Jin merasakan beban tanggung jawab yang ada pada dirinya. Saya tidak terlalu mengenal Anda, Tuan Jin, tapi saya yakin seiring berjalannya waktu Anda akan membuat Hufester menjadi makmur melebihi apa yang ada saat ini. Saya tersanjung, Pangeran Laika. Ini bukan sekedar sanjungan. Para bangsawan berkepala kosong itu mungkin mengeluh tentang bagaimana keadaan menjadi lebih rumit karena kamu, tapi aku ingin kamu tahu bahwa orang-orang tidak mempunyai pendapat yang sama. Setidaknya bukan orang-orang Delki. Mereka masih ingat keberanianmu dan hasil tindakanmu selama hari-harimu sebagai pembawa bendera sementara. Ingatlah bahwa aku akan selalu bertarung melawan Zipley di sisimu, Tuan Jin. Laika membawa berbagai macam permata dan beberapa senjata istimewa.
Namun, hadiah terbaik yang dia berikan kepada Jin adalah kata-kata dukungan dan dorongan yang tulus. Seperti yang dikatakan Laika, sebagian besar orang di Hufester mendukung Jin. Mengungkap kemunafikan Zippley, memperjuangkan mereka yang tertindas oleh Zippley, dan berbagi kemarahan para korban. Dibutuhkan lebih dari sekedar mempertaruhkan nyawa untuk mencapai hal-hal seperti itu. Terima kasih, Pangeran Laika. Aku akan memenuhi janjiku sebelum tahun ini berakhir. Setelah kepergian Laika, Jin disambut oleh delegasi dari klan Bill. Dia menolak delegasi dari keluarga kerajaan Jian tetapi menerima kunjungan dari delegasi klan Bill. Tentu saja, pemimpin delegasi, Sember Bill, sangat bersemangat. Tuan Jin, maksud saya, Tuan Jin. Oh, pembawa bendera Rankandel yang ke-12. Saya tahu hari ini akan tiba suatu hari nanti. Selamat. Sember, aku memulai hidupku sebagai pembawa bendera sementara dengan nyaman berkat kamu. Aku senang bertemu denganmu lagi. Demikian pula terjadi basa-basi selama beberapa waktu. Bagaimana keadaan Jian akhir-akhir ini? Sangat damai. Bahkan ekstremis Zippley pun tidak menyebabkan teror di kerajaan Jian. Itu pasti karena Kinselo. Kerajaan Jian dekat dengan wilayah setengah manusia, sehingga para ekstremis menghindari menimbulkan masalah di daerah tersebut. Anda benar, Tuan Jin. Setelah Kinselo menampakkan diri dalam insiden di Kerajaan Suci, tingkat kejahatan di Kerajaan Jian justru menurun. Bukan hanya orang-orang yang menganggapnya aman, tapi ada juga pedagang yang pindah ke kerajaan untuk berbisnis dengan Kinselo. Gagasan bahwa Kinselo adalah kelompok teroris kelas 3 telah dihilangkan sepenuhnya dari politik dunia. Mereka sekarang dianggap sebagai faksi kekuatan keempat setelah Zippley, Rankandel, dan Vermont. Saya melihat Zippley masih menghindari konflik dengan Kinselo. Zippley harus berada di belakang para ekstremis karena kerajaan Jian bebas dari aksi teroris. Mereka pasti sudah memutuskan bahwa segala sesuatunya bisa menjadi rumit jika salah satu pihak terlibat dalam aktivitas mereka. Sember juga menyebutkan sesuatu yang tidak terduga. Tuan Jin, apakah Anda kenal seekor tikus emas bernama Penny? Ya, benar. Dia dan teman-temannya lah yang mengembalikan Bradamante ke klan. Baru-baru ini, para pedagang tikus emas yang dipimpin oleh Penny telah menjadi kelompok pedagang terkaya di kerajaan Jian, bahkan melebihi klan saya sendiri. Bisakah Anda mempercayainya? Dan semua itu dalam kurun waktu 1 tahun. Mereka menginvestasikan uang yang mereka terima dari klan Anda untuk memulai berbagai bisnis, dan setiap bisnis yang mereka mulai menjadi sukses seketika. Benar-benar? Jin berharap tikus emas mendapat untung dari transaksi tersebut, tapi tidak sampai sejauh itu. Ya, bahkan ayahku mengatakan kecerdasan bisnis mereka sempurna. Aku memberitahumu ini karena Penny memintaku untuk menyampaikan pesan kepadamu jika aku menemukanmu. Oke, lanjutkan. Dia memintaku untuk memberitahumu bahwa kesepakatannya sudah siap, jadi yang perlu kamu lakukan hanyalah datang. Kedengarannya dia bisa menyapu semua uang di Hufester jika dia bisa bertemu denganmu. Dan dia tidak terdengar seperti dia murni demi uang juga. Anak-anak kecil yang menggemaskan. Jin tersenyum. Katakan padanya aku sudah menerima pesannya. Dia tidak tahu apa maksudnya, tapi tikus emas itu sepertinya punya rencana untuknya. Sember dengan penuh semangat mengobrol dengannya beberapa saat sebelum akhirnya pergi, tanpa meninggalkan hadiah besar berupa koin emas. Jin memberikan setiap keping emas terakhir kepada Gili. Ketika Sember pergi, delegasi dari Kerajaan Suci, Lani, Ratu Suci, memasuki Taman Pedang. Rosa datang untuk menyambut Ratu Suci karena Lani juga merupakan tamu terhormat Rankandels. Namun, Lani hanya bertukar sapa dengannya hanya sekedar formalitas. Dia kemudian memberkati Kolon yang masih hidup dan segera menuju menemui Jin. Lani terlihat sangat berbeda dari terakhir kali Jin melihatnya. Tatapan matanya kokoh bagaikan batu, setiap tindakannya membawa beban kesucian, dan kehadirannya sesuai dengan mahkota gunung berapi aktif yang ia kenakan di kepalanya. Tuan Jin, Yang Mulia, Ratu Suci. Mereka saling menatap beberapa saat tanpa bicara. Terbukti bahwa masing-masing dari mereka telah melalui periode pertumbuhan yang intens sejak terakhir kali mereka bertemu. Kamu menjadi lebih kuat sekali lagi. Dan saya tidak lagi melihat kelemahan pada diri Anda, Yang Mulia. Jangan terlalu formal saat kita sendirian. Itu akan menggangguku. Tentu saja, Lani Salome. Meskipun waktu mereka mengenal satu sama lain hanya singkat, ikatan yang mereka miliki sangat dalam. Bersama-sama, mereka menyaksikan pengorbanan seorang ksatria yang jujur dan menyelamatkan kerajaan suci dari kehancuran. Ikatan mereka terlihat jelas setelah apa yang mereka lalui bersama. Lani tersenyum. Sudah lebih dari setahun, tapi kerajaan suci belum sepenuhnya terbebas dari kekacauan. Beberapa pengkhianat masih hidup, tetapi mereka sedang mengkonsolidasikan tahta di bawah kendali mereka.
Saya yakin kerajaan suci akan kembali menjadi kerajaan suci yang sebenarnya. Orang-orang suci mulai bosan dengan politik tertutup yang terus-menerus. Tapi sekarang, mereka bergembira dengan berita kepulanganmu dengan selamat dan gelarmu sebagai pembawa bendera. Servitura pasti melihatmu di sisi Ayula juga. Keluarga Servitura telah menyesuaikan diri dengan baik dengan wilayah baru mereka, yang berada di bawah kendali saudara perempuan saya Luna. Suatu hari nanti, saya berharap seseorang memberitahu mereka bahwa Servitura adalah seorang satria suci terhormat yang tiada duanya sebelum dia meninggalkan tahtanya. Saya pasti akan melakukannya. Tuan Jin, tidakkah Anda ingin tahu hadiah apa yang saya bawa? Beritahu saya. Santos, mulai hari ini, kami akan membuka pintu bagi Hufester dan mengirim Santos kami ke tanah Anda untuk korban sipil yang menderita akibat ekstremis Zipley. Lani cukup bijaksana untuk memahami beban Jin dan meringankan beberapa kekhawatirannya. Kamu memberitahuku bahwa kerajaan masih dalam kekacauan. Bisakah kamu benar-benar mengirim mereka? Kami tentu mampu mengirimkan sekitar 500 Santos untuk misi. Namun sebagai imbalannya, mohon dukung keuangan kerajaan suci. Kerajaan suci menderita kekurangan dana, meskipun tidak separah yang diperkirakan Jin. Zipley mengetahui apa yang dibutuhkan kerajaan saat mereka menawarkan emas. Tentu saja, aset unik kerajaan suci menarik banyak faksi yang bersedia memberikan dukungan finansial setelah kejadian tersebut. Namun Lani menolak semua dukungan dan menunggu kembalinya Jin. Menerima dukungan finansial berarti kerajaan suci secara resmi membentuk aliansi dengan faksi. Dan seperti yang saya sebutkan sebelumnya, saya ingin membentuk aliansi dengan Sir Jin Rankandel. Lani menekankan Jin Rankandel untuk menunjukkan bahwa tawaran itu tidak berlaku untuk seluruh klan Rankandel. Kau beruntung, Lani Salome. Aku tidak akan mampu menutupi biaya kerajaan suci dengan uang yang dialokasikan kepadaku sebagai pembawa bendera ke-12, tapi ternyata aku baru saja menemukan sumber pendapatan yang bagus. Saya yakin kita memiliki ikatan yang baik di antara kita, Tuan Jin, karena kita adalah teman. Lani sengaja memanggilnya dengan sebutan teman, seperti yang biasa dia lakukan sebelumnya, alih-alih memanggilnya dengan sebutan Tuan. Kamu telah menjadi sangat cerdik. Dan sekali lagi, kamu adalah pemimpin suatu bangsa, dan itu adalah sifat penting yang harus dimiliki dalam posisi itu. Aku akan melakukan yang terbaik untuk memberi kamu lebih dari yang kamu butuhkan, tetapi sebagai imbalannya, tolong berikan pengumuman resmi yang menyebutkan kontribusi saya saat Santos dikirim ke Hufester. Aku sudah mengetahuinya. Tidak ada satu detail pun yang luput dari perhatianmu. Aku hanya berencana mengumumkannya sebagai wasiat Ayula. Ngomong-ngomong, di mana kucing hitam yang kuselamatkan itu? Aku akan memanggilnya. Kita akan minum teh bersama. Tapi dia akan tetap memanggilmu orang percaya fanatik meskipun kamu sekarang adalah Ratu Suci. Apakah kamu tidak keberatan? Ya, aku tidak bisa mengatakan aku tidak menyukai julukan itu. Murakan tampak sangat senang melihat Lani. Dia tertawa terbahak-bahak dan berbicara lama dengannya. Lani kembali saat senja. Namun menjelang tengah malam, keluarga S1MC High Pronunciation Loran, klan Gili, tidak mengirimkan delegasi. Karena Taman Pedang hanya menerima delegasi untuk Jin hari itu berarti keluarga S1MC High Pronunciation Loran tidak berniat memberi selamat kepada Jin atas promosinya. Saya minta maaf, Tuan Muda. Mengapa? Klan saya bersikap kasar kepada Anda, Tuan Muda, dan itu mungkin salah saya. Apakah maksudmu mereka tidak mengirimkan delegasi karena kamu? Mata dan gerak tubuh Gili mengungkapkan emosi yang tak terhitung jumlahnya. Rasa malu, bersalah, kepahitan, dan kekhawatiran semua emosi negatif yang meremehkan seseorang. Mereka membebani dia. Gili menunduk. Jin tidak bertanya lagi dan hanya menepuk pundaknya. Tidak apa-apa. Kamu tidak perlu merasa seperti itu, Gili. Aku tidak akan menentang klan S1MC High Pronunciation Loran, jadi tolong jangan khawatir. Jin segera memahami kekhawatiran Gili. Saya kehilangan muka di depan Anda. Terima kasih atas pengertiannya, Tuan Muda. Tapi Jin justru merasakan kebalikan dari apa yang dia katakan padanya. Jika para S1MC High Pronunciation Loran telah menyakiti Gili di masa lalu, dan dia masih tersiksa oleh hal itu sampai pada titik di mana dia tidak dapat menyampaikannya kepada Murakan dan dirinya sendiri karena rasa sakit tersebut, maka dia akan menghukum para S1MC High Pronunciation Loran cepat atau lambat. Fakta bahwa mereka tidak mengirimkan delegasi tidak berarti apa-apa baginya dibandingkan dengan itu. Oh, Strawberry Shortcake. Jangan sedih dan kemarilah. Bocah tak tahu malu yang bermain sebagai raja selama sehari itu akan segera berakhir, jadi sepertinya orang dewasa akhirnya bisa mendapatkan sesuatu. Murakan dengan lembut membawa Gili pergi. Jin malah mencari Petrou. Ya, Tuan Muda. Apakah klan Volta tidak mengirim siapapun? Jin bertanya. Biar saya periksa lagi, Tuan.
Sudah lewat tengah malam ketika Petrowu kembali. Anehnya, Tuan, semua klan bangsawan miskin mengirim orang yang ditolak, tapi hanya klan Volta yang tidak mengirim siapapun. Yang disebut klan bangsawan rendahan seperti Volta tidak perlu berhati-hati terhadap saudara laki-laki Jin saat mengirimkan pesta ucapan selamat. Bagaimanapun, klan-klan ini tidak cukup signifikan untuk memiliki hubungan langsung dengan Rankandel yang berdarah murni. Oleh karena itu, tidak ada saudara laki-lakinya yang peduli jika Jin memutuskan untuk bertemu dengan salah satu klan bangsawan miskin atau tidak, dan Rosa juga tidak akan memperhatikan mereka. Inilah sebabnya mengapa klan yang lebih lemah mencoba yang terbaik untuk menjalin hubungan dengan Rankandel yang berdarah murni pada kesempatan seperti itu. Mereka sering menghabiskan seluruh dana mereka untuk mengirim hadiah atau bahkan menawarkan peninggalan klan jika mereka tidak mampu membeli apapun. Tapi keluarga Volta bertindak berbeda dari klan bangsawan miskin lainnya. Jadi, mereka tidak melakukannya, ya? Tidak mungkin. Apakah ada seseorang di klan Volta yang mengetahui garis keturunan Pichon Minche? Dalam periode waktu ini, Pichon Minche adalah pandai besi yang tak terbantahkan dan tak tertandingi dalam sejarah benua ini. Dia sendiri yang membuat Balisade dan Bradamante. Hampir 1000 tahun telah berlalu sejak kematian Pichon Minche, namun Minche Smithing Guild tetap menjadi kelompok pandai besi terbaik di benua itu. Pandai besi berlisensi dari persekutuan Minche menerima perlakuan yang lebih baik daripada kebanyakan ksatria dan penyihir, baik di Hufester maupun Federasi Sihir Lutero. Terutama 3 pandai besi teratas di guild, masing-masing dikenal sebagai Anvil, Hammer, dan Forge, dihormati bahkan oleh Chiron sendiri. Mengingat rasa hormat yang ditunjukkan kepada anggota guild, siapa yang mengira bahwa keturunan Pichon sendiri adalah pengurus klan bangsawan yang sedang berjuang. Dia berusia sekitar 23 atau 24 tahun ketika dia pertama kali muncul di kehidupanku yang lalu. Aku tahu pasti itu terjadi sebelum dia mencapai bintang di teknik pedang. Saya masih mengingatnya dengan jelas karena seluruh Hufester dikejutkan dengan berita tersebut. Keturunan Pichon Minche bernama Finn Blanche. Dan seperti kebanyakan orang, dia tidak tahu bahwa dia adalah keturunan Pichon. Sama seperti orang tuanya, dan kakek neneknya juga tidak tahu. Keturunan Pichon telah kehilangan nama keluarga dan identitas Minche mereka pada suatu saat dan menjalani hidup sebagai rakyat jelata. Nama keluarga mereka berubah berkali-kali sesuai dengan hukum dan adat istiadat pernikahan pada masanya. Lalu, tiba-tiba, Dewa Pandai Besi muncul dalam diri Finn Blanche, pengurus klan Volta. Finn sudah membuat kontrak dengan Dewa Pandai Besi, tapi dia baru menyadarinya pertama kali ketika Jin berusia sekitar 24 tahun. Mungkin informasi dari kehidupan masa laluku salah. Mungkin dunia baru mengetahui keberadaan Finn Blanche saat itu, tapi klan mungkin sudah mengetahui tentang Finn jauh lebih awal, terutama karena Joshua memiliki peramal itu. Jin merangkum pikirannya dan mengangguk. Berbeda dengan sekarang, Jin bukanlah pembawa bendera saat itu dan bahkan dipandang rendah oleh para pelayan. Oleh karena itu, dia tidak memiliki cara untuk memahami apa yang terjadi di dalam klan. Saat itu, hidupnya hanyalah serangkaian hari yang dihabiskan dengan sia-sia untuk berlatih sendirian di sudut, hanya untuk segera kembali ke kamarnya dan bersembunyi dari orang lain. Sebaliknya, kehidupan Joshua saat itu tak jauh berbeda dengan sekarang. Bahkan jika saudara laki-laki lain selain Joshua mendapatkan Finn Blanche, mereka tidak akan membaginya dengan sampah klan, seperti Jin dulu. Memang benar, Jin tidak pernah bisa mengetahui faksi mana yang bergabung dengan Finn Blanche setelah terungkap bahwa dia adalah kontraktor Dewa Pandai Besi. Jin hanya bisa berasumsi bahwa dia telah direkrut oleh Rankandels. Bagaimanapun, satu-satunya cara untuk mengetahui secara pasti adalah dengan bertemu langsung dengannya. Wilayah klan Volta adalah pedesaan terpencil di kerajaan Skudseron, kan? Apakah ada portal yang langsung menghubungkan ke daerah tersebut? Maksudmu kamu ingin mengunjungi klan Volta sekarang? Petrowu tidak pernah menanyakan pertanyaan itu. Tidak ada, Tuan Muda. Tapi saya akan mengirimkan perintah atas pembawa bendera untuk segera membuka portal ke kota terdekat di Skudseron, Tuan. Tepat setelah Jin tiba di portal selatan kerajaan Skudseron, dia segera mengendarai Shuri menuju klan Volta. Terlihat bersama Shuri tidak lagi menjadi masalah, tapi dia tetap berada di jalur pegunungan untuk menghindari menarik terlalu banyak perhatian. Siapa di sana? Rumah kecil klan Volta sangat rusak dan sepertinya bisa runtuh kapan saja. Pintunya dijaga oleh 2 anak laki-laki kurus yang tidak layak disebut penjaga. Jin tidak tahu apakah mereka kekurangan gizi karena tidak dibayar tepat waktu atau karena kurus meski dibayar tepat waktu. Saya Jin Rankandel, pembawa bendera ke-12 dari klan Rankandel. Saya datang untuk menemui kepala keluarga klan Volta.
Tunjukkan jalannya. Oh, ya, Tuan, Patriark, Tuan, Tuan. Pembawa bendera Rankandels ada di sini. Keduanya dengan cepat berdiri dan berteriak memanggil leluhur mereka. Ketika sang patriark muncul setelah beberapa saat, bahkan sang patriark sendiri cukup acak-acakan, meski tidak sebanyak anak laki-laki, ironisnya Jin tertawa. Pintu rumah itu pecah dan jatuh saat dia keluar. Karena tergesa-gesa, dia membukanya sedikit lebih cepat dari biasanya, menyebabkan engselnya terlepas. Pada saat itu, Jin harus membuang semua alasan mengapa klan Volta tidak mengirimkan utusan. Portal tidak penting. Mereka sangat miskin sehingga mereka hampir tidak mampu membeli seekor kuda. Tidak mungkin mereka mampu mengirim utusan. Klan Volta tidak punya uang. Klan yang jatuh atau tidak, Jin merasa sulit dipercaya bahwa klan bangsawan seperti itu ada di Hufester. Bagaimana kami bisa membantu pembawa bendera ke-12 dari klan Rankandel? Apa yang membuat Yang Mulia berada di tempat yang begitu sederhana? Saya datang untuk mengajukan pertanyaan. Tapi bagaimana keadaan bisa menjadi seperti ini? Tidak sopan bertanya pada seseorang yang baru dia temui, tapi pertanyaan itu perlu ditanyakan. Oh, baru-baru ini kita mengalami bencana kelaparan di daerah tersebut. Dan karena bandit dan makhluk iblis juga menyebabkan masalah, saya tidak punya alasan untuk membela diri, Tuan. Mengapa kamu tidak mencari dukungan dari kerajaan Skutzeron? Kerajaan Skutzeron telah lama meninggalkan tanah ini. Seperti yang Anda lihat, tidak ada nilai di tanah ini, Tuan. Jin harus menerimanya begitu dia mendengarnya. Seperti yang disebutkan oleh kepala keluarga Volta, tanah tersebut tampaknya sama sekali tidak bernilai. Tetapi tetap saja, panen musim dingin akan segera tiba, jadi kita harus bersuasembada untuk itu, tidak. Apa yang saya katakan? Saya minta maaf, Tuan Jin Rankandel. Kami tidak mampu mengirim utusan, dan kami tidak mampu mengunjungimu. Kepala keluarga Volta hendak berlutut ketika Jin memegang bahunya. Faktanya, Jin ingin memeluknya dan memberinya segepok uang karena sekarang dia yakin tidak ada seorang pun di Taman Pedang yang menggali klan Volta. Jika ada yang mengetahui keberadaan Fin Blanche, mereka tidak akan berada dalam kondisi seperti ini sekarang. Oleh karena itu, kepala keluarga klan Volta telah memenuhi perannya, setidaknya di mata Jin. Aku datang bukan untuk memarahimu. Aku datang menemui Fin Blanche. Aku diberitahu bahwa dia melayani klan Volta sebagai pengurusnya. Mata sang patriark Volta melebar karena terkejut. Fin, kenapa mencari pria itu, Tuan? Apakah kamu perlu tahu? Kepala keluarga Volta dan para pengawalnya dengan cepat menggelengkan kepala mendengar tanggapan dingin Jin. Tidak, Tuan Jin. Tapi hanya itu Fin, pelayan kami. Mata sang patriark langsung memerah. Dia ditangkap oleh bandit 3 hari yang lalu. Dia sedang menyapu salju di jalan sebelah sana, dan, ya, kalau saja mereka menangkapku. Aku sudah tua dan tidak berguna. Isak tangis sang patriark sangat menyedihkan, tetapi Jin tidak punya waktu untuk menghiburnya. Saya akan segera membawanya kembali. Anda harus berdoa untuk keselamatan Fin Blanche. Dia mungkin akan aman, kecuali perubahan sejarah yang disebabkan oleh kelahiran kembali Jin juga menyebar ke desa yang sangat terpencil ini. Apa Tuan? Arah. Mereka pergi ke utara. Para bandit menuju ke utara, Tuan. Ayo pergi, Shuri. Ya. Shuri menimbulkan awan salju saat kucing itu melaju pergi. Anggota klan Volta berdiri membeku di tempatnya, berkedip saat mereka melihat Jin dan Shuri menghilang. Jin berlari 3 jam ke utara dan tiba di tempat persembunyian para bandit. Apa ini? Siapa kamu? Jin memasuki gua alam, menyingkirkan tirai kikuk yang mereka tempatkan di pintu masuk. Para bandit yang sedang minum tiba-tiba berdiri dan berteriak. Mereka begitu tidak berarti sehingga Jin belum pernah menemukan orang lemah seperti itu, bahkan pada hari-harinya sebagai pembawa bendera sementara. Seluruh dunia tidak berpenduduk dan dipenuhi talenta seperti kota-kota besar. Secara alami, Jin tumbuh dalam kelompok binatang buas dan sosok transendental, tapi bukan berarti tidak ada orang di belahan dunia lain yang masih berperang melawan bandit malang seperti mereka. Fin Blanche, angkat tanganmu. Kami bertanya siapa kamu? Kamu terlihat seperti bangsawan dari ibu kota. Mengapa kamu tidak melanjutkan perjalananmu? Jangan membuat dirimu mendapat masalah sekarang. Jin bisa melihat seorang remaja lemah mengangkat tangannya di latar belakang. Itu adalah Fin Blanche. Jin menemukan sasarannya, tetapi tidak perlu menghunus pedangnya atau mulai melayangkan pukulan. Ketika Jin mengungkapkan sejumlah kecil energi yang dia miliki, para bandit secara naluriah jatuh ke tanah dan mulai gemetar. Ketika Jin meningkatkan energinya lebih jauh lagi, mereka semua pingsan. Fin melihat sekeliling dengan mata ketakutan dan perlahan berjalan menuju Jin. Dan dengan setiap langkah yang diambilnya, Jin merasakan sesuatu. Dia merasakan resonansi misterius yang dia alami di Kepulauan Bluebird.
Fenomena ini mirip dengan bagaimana Sigmund beresonansi dengan makam Gram. Aduh, hanya saja, bukan Sigmund yang beresonansi sekarang. Itu adalah pedang favoritnya yang baru saja diambilnya. Itu adalah Bradamante. Pedang itu beresonansi dengan Dewa Pandai Besi, yang dikontrak dengan Finn. Sepertinya hari ini adalah hari keberuntungan bagimu dan aku. Jin menyapa Finn sambil menawarkan jabat tangan. Tapi saat Finn meraih tangan Jin, dia mendengar suara di dalam kepalanya untuk pertama kali dalam hidupnya. Bradamante. Finn, curi pedang yang dia pegang. Sekarang.